Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Desak Mahendra dengan NIM K1119104 ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul fermentasi mentega. Dapat kita lihat berikut ini adalah gambar dari mentega. Mentega adalah massa bersifat plastis dengan kandungan utamanya lemak yang dibuat dari susu yang diperkaya dengan krim. Mentega dipasarkan dalam krim manis, sweet cream butter, atau krim asam, sour cream butter. Perbedaan antara kedua adalah cara pembuatannya. Pada pembuatan mentega manis tidak dilakukan penambahan bakteri pembentuk aroma dan pembentuk asam lemak. Sedangkan pada mentega asam dilakukan penambahan kedua jenis bakteri tersebut. Pengadukan krim ini mengubah emulsi minyak dalam air menjadi tipe air dalam minyak. Pada pembuatan mentega, mikroorganisme yang digunakan adalah Streptococcus lactis yang membantu proses pengasaman. Selain itu, susu ditambahkan dengan menambah cita rasa tertentu. Lanjut. Mentega adalah emulsi dari 18% air dan terdapat pada 80% lemak, protein dan bahan kering tanpa lemak. Bahan utama mentega adalah krim yang diperoleh dari susu sapi dengan kadar lemak 25-45%. Berikut adalah alur pembuatan mentega. Pertama, pembuatan susu. Pemisahan susu antara krim dan skim susu. Kemudian krim dipasteurisasi. Kemudian pemutaran krim susu sampai terpisah antara popcorn butter dengan buttermilk. Kemudian pembuangan buttermilk. Seterusnya penambahan garam pada popcorn butter. Selanjutnya pemutaran popcorn butter hingga menjadi mentega. Kandungan mentega. 1 sendok makan mentega mengandung 100 gram kalori, 12 gram lemak, 7 gram lemak jenuh, 0,5 gram lemak trans, dan 31 gram kolesterol dan 0 gram gula. Mikroba yang digunakan dalam pengolahan pangan adalah Streptococcus lactis. Streptococcus lactis adalah bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif dalam produksi susu, mentega, dan keju. Namun juga menjadi terkenal sebagai organisme rekayasa genetika pertama yang digunakan untuk pengobatan penyakit manusia. Sel Streptococcus lactis merupakan kokus yang berkelompok secara berpasangan dan membentuk rantai pendek dan tergantung pada kondisi pertumbuhan. Tampak bentuk bulat telur dengan panjang khas 0,5 sampai 1,5 mm. Streptococcus lactis tidak menghasilkan spora, non-sporulasi, dan tidak motif, non-motil. Streptococcus lactis memiliki metabolisme homofermentatif yang memiliki arti bahwa bakteri ini menghasilkan asam laknat dari gula. Berikut adalah taksonomi Streptococcus lactis, dapat dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, sumber energi. Tahap selanjutnya adalah penumbuhan bakteri Streptococcus lactis dalam suatu media. Jenis media yang digunakan adalah media pantothenat brut. Media ini dibuat dari campuran glukosa, natrium asetat, dan ekstrak ragi. Adapun fungsi dari bahan tersebut adalah nutrisi bagi pertumbuhan bakteri. Karena salah satu syarat media dalam penumbuhan bakteri adalah harus ada campuran nutrisi yang dapat menyebabkan bakteri tersebut dapat tumbuh dan membelah secara efektif. Beberapa faktor abiotik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri, antara lain suhu, kelembaban, cahaya, pH, dan nutrisi.
Lanjut, kondisi fisik Streptococcus lactis. Untuk temperatur, bakteri ini dapat tumbuh pada variasi suhu 10 derajat Celcius dan tidak tumbuh pada suhu 40 derajat Celcius. Untuk pH, bakteri ini dapat tumbuh pada optimasi pH medium 4,3 sampai 4,6. Untuk media, bakteri Streptococcus lactis biasanya berkembang biak di tempat pengerahan susu. Bentuk dari Streptococcus lactis tampak berbentuk bulat dengan telur panjang khas 0,5 sampai 1,5 mm. Metabolisme mikroba. Bakteri Streptococcus lactis sangat berperan penting dalam pembuatan mentega. Bakteri ini memakan laktosa pada susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Menurut reaksi berikut, C12H22O11 tambah H2O dengan CH3CH3COH. Perlu diketahui bahwa Streptococcus lactis merupakan bal yang sering digunakan dalam pengolahan bahan pangan. Bal dalam artian bakteri asam laknat. Lanjut, Streptococcus lactis merupakan bakteri penghasil asam yang mengubah laktosa Streptococcus lactis menjadi laktis. Untuk deposit tidak spora dapat tumbuh secara anaerob. Terbentuknya asam laknat dari hasil fermentasi laktosa menyebabkan pertumbuhan beberapa bakteri tercegah, khususnya bakteri radioaktif karena bakteri kurang terserang terhadap asam. Selanjutnya, bakteri asam laktat berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan nutrisi manusia. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, meningkatkan digestif, pencernaan laktosa, mengendalikan beberapa tipe kanker, dan mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah. Hampir semua bakteri asam laktat hanya memperoleh energi dari metabolisme gula, sehingga habitat pertumbuhannya hanya terbatas pada lingkungan yang menyediakan cukup gula, atau bisa disebut dengan lingkungan yang kaya nutrisi. Lanjut, enzim yang berperan dalam fermentasi adalah natrium asetat atau sodium asetat, merupakan dalam natrium dari bahan asetat. Natrium asetat ini dapat digunakan sebagai bahan pengawet pada industri tekstil, digunakan untuk menetralkan asam sulfat dari limbah dan digunakan untuk sebagai buffer dan dengan asam klorida. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.